ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir Ramadan Nabi full beriktikaf. Dan beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai kemudian beliau wafat. Ini kebiasaan beliau. Bahkan yang beriktikaf bukan hanya beliau, tapi beliau pun mengajak keluarganya, mengajak istrinya untuk beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Tala'al badru alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa agar kita mendapatkan keselamatan di bulan suci Ramadan. Aa satu kali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku, dan selamatkanlah semua amalku diterima dalam kebaikanmu. Amin ya rabbal alamin. Bunda, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang ada di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, di antara amalan yang sangat penting untuk kita hadirkan di 10 hari malam terakhir Ramadan, yaitu i'tikaf. 1, 2, 3. I'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu artinya berdiam diri, memposisikan diri, menghususkan diri untuk berada di dalam masjid. Ngapain dalam masjid itu? Tentu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang i'tikaf, ini yang Nabi ajarkan dan Nabi anjurkan. Di dalam keterangannya disebutkan kebiasaan baginda Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka baginda Nabi Muhammad SAW beriktikaf. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Nabi SAW melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir Ramadan Nabi full beriktikaf. Dan beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai kemudian beliau wafat. Ini kebiasaan beliau. Bahkan yang beriktikaf bukan hanya beliau, tapi beliau pun mengajak keluarganya, mengajak istrinya
untuk beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Berarti amalan ini baik atau tidak? Baik. Bagus atau tidak? Bagus. Mohon maaf, banyak di antara kita mungkin di hari-hari sebelum ini banyak lalainya, banyak lupanya, betul? Terus gimana agar kita menyempurnakan nilai Ramadan kita? Maka Allah kasih kesempatan di 10 malam terakhir, jangan sampai kita lewatkan kecuali kita hadirkan amal soleh terbaik, namanya i'tikaf. Betul? Apa yang kita lakukan saat i'tikaf? Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan ketika i'tikaf. 1, berzikir kepada Allah. Betul? Bunda sedang ada di masjid, ayah pemirsa memposisikan diri untuk ada di masjid, maka perbanyak berzikir ketika di masjid. Betul? Yang kedua, selain zikir, perbanyak berdoa. Perbanyak apa? Doa. Saat i'tikaf di masjid, tempat yang paling Allah cintai, di waktu yang paling terbaik. Betul? Lagi di masjid di bulan Ramadan, kebayang nggak? Waktunya terbaik, tempatnya terbaik. Betul? Banyak doa ketika i'tikaf di masjid. Minta apa sama Allah? Minta ampun ketika doa. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Jangan-jangan selama ini bukan doa kita yang kurang, tapi dosa kita yang banyak. Sehingga bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi dosa kita jadi penghambat doa kita dikabulkan. Betul? Yang kedua, lihat, ini kan wajahnya mirip semua. Wajah banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Doa sama Allah, peringanin ya Allah masalah saya. Betul? Bunda jangan tersinggung ya disebut banyak masalah. Ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Ustadz berat ujian, banyak masalah. Ayo i'tikaf ke masjid doa. Betul? Yang ketiga, di masjid baca Quran. Kalau ada yang ngadain taklim, dengerin taklim. Ikut kajian, dengerin ilmu di dalam masjid, niatin i'tikaf. Betul? Dan yang keempat, perbanyak sholat. Sholat sunnah, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud. Betul? Zikir, doa, baca Quran, sholat. Itu isi daripada i'tikaf. Jangan sampai, mohon maaf, badan kita di masjid, tapi di masjidnya bukan zikir, malah bukan zikir, malah ngadah. Cuman pindah tidur doang. Tapi kan lumayan atau itu juga udah ke masjid. Iya lumayan, tapi sayang. Betul nggak? I'tikaf bukan hanya pindah tempat dari rumah ke masjid, tapi lebih dari itu. Saat kita datang ke masjid, diam di masjid, tinggal di masjid, zikir dia, doa dia, baca Quran dia, sholat dia, taklim dia, semua kebaikan dia lakukan di mana? Di masjid. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala i'tikaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dia berharap, kenapa 10 malam terakhir Ramadan? Karena di malam itulah Allah akan turunkan Lailatul Qadar. Siapa yang beriktikaf istiqomah di 10 malam terakhir Ramadan, dia isi dengan zikir, dia isi dengan doa, dia isi dengan baca Quran, dia isi dengan taklim, dia isi dengan sholat, dia minta ampun sama Allah, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua di akhir Ramadan ini bisa beriktikaf
dan insya Allah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Oh, saya salah Ibu. Oke, saya. Mana? Ini, Ibu. Silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiha Najwa dari Majelis Taklim Al Khairat, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jadi saya kan baru nikah, belum lama, kira-kira setahun lah. Setahun. Iya, kurang lebih setahun. Jadi ini tuh Ramadan pertama sama suami. Nah dulu jujur sebelum nikah itu saya tuh rajin banget itikaf, kayak malam-malam mencari masjid gitu kan untuk itikaf. Tapi setelah nikah ini saya tuh kayak jarang itikaf, kayak sering di rumah untuk melayani suami. Kayak contoh melayaninya tuh maaf ya, kayak diranjang misalkan. Suaminya hobi nonton TV di tempat tidur Bu. Jadi pas bikin Nabila kopi, nah dilayani kopinya diranjang gitu. Jadi sambil ngopi diranjang ya kan. Positive thinking ya Bu. Iya. Dan dilurusin dibedokin lagi. Iya terus ya nggak apa-apa. Nah kayak nyiapin untuk sahur, untuk berbuka, sampai nggak ada waktu untuk beritikaf gitu kan. Iya. Nah jangan dibayangin. Iya. Otomatis tuh kan nggak ada waktu ya untuk beritikaf gitu. Nah terus juga kalau misalkan mau itikaf juga kan suaminya kan ditinggal, takutnya kan dosa. Jadi tuh kalau misalkan kita ninggalin suami kan takutnya dosa kan kalau tanpa izin dia. Yeah. Nah jadi pertanyaannya kayak gini, apa boleh kita kayak nolak permintaan suami untuk berhubungan misalkan untuk berhubungan badan, tapi itu tuh untuk biar bisa kita beritikaf. Menolak hubungan permintaan suami untuk melakukan kewajiban kamu. Iya, agar bisa beritikaf. Agar bisa beritikaf. Iya, betul. Dosakah kamu? Pertanyaan gitu ya. Ketika kamu menolak permintaan suami. Iya. Apakah boleh? Iya. Apakah boleh? Iya. Iya itu. Iya itu. Iya itu. Ya. Mungkin ya itu. Ya itu aja. Mungkin itu aja. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jawab Bunda. Bagi seorang istri melayani suami ibadah atau bukan? Ibadah. Pahalanya kecil apa besar? Itikaf di 10 malam terakhir Ramadan ibadah atau bukan? Ibadah. Pahalanya kecil apa besar? Dilema, betul? Maka di sini berlaku fikih prioritas. Mana yang lebih prioritas kira-kira dari dua amalan yang dua-duanya ibadah? Tentu kalau menimbang daripada kualitasnya, maka melayani suami harus didahulukan. Karena bagi seorang istri ridhonya Allah juga terletak pada ridhonya siapa? Suami. Tapi mungkin begini, kan waktu mah kita nggak tahu, betul? Jadi izin ya, Bunda bisa melayani suami dulu. Setelah itu bilang sama suami, ayah janji ya abis ini kita itikaf. Oke boleh. Tapi setelah aku ya.
kan izin ya, mungkin bunda melayani suami kan ada waktunya. Iya. Betul nggak? Bunda boleh berikan apa yang jadi haknya suami dan juga jadi kewajiban kita, berikan ke suami, tapi bilang sama suami, ayah, Iya. Iya, iya bunda. ini kan udah 10 malam terakhir Ramadan. Iya. Sayang kalau kita malamnya nggak diisi dengan itikaf. Iya, nanti kita itikaf. Iya. Ayah janji nggak sampai imsak kok. Ngapain? Ngapain? Sahur. Jadi bunda komunikasi. Khawatirnya mungkin suami teh nggak paham keutamaan itikaf, betul? Gimana ya kalau kemudian mohon maaf memang ke masjid agak susah. Bunda izin ya, bagi sebagian bunda mungkin yang susah ke masjid, keadaannya sulit, bisa beritikaf dengan memilih satu tempat di rumah kita, yang rumah itu kita khususkan untuk serius mendekat ke Allah. Makanya izin ya, di antara anjuran kalau bunda punya rumah, bunda harus punya yang namanya mihrab. Namanya apa? Mihrab itu satu tempat yang tempat itu hanya dikhususkan untuk bunda mendekat ke Allah. Jadi gak ada gangguan yang lain. Jadi kalau bahasa gampang mah cari satu kamar. Di kamar itu atau satu apa ya? Tapi mohon maaf satu tempat misalnya. kalau rumahnya tahu sendiri kan ya, rumahnya kesana mentok gitu. Ini kan kalau bisa. Iya, kalau bisa. Iya. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya, iya. Makanya di antara kebaikan rumah ya bunda, kalau bisa harus punya 3. 1, ruang tamunya diperbesar. Perbesar. 2, ada ruang iktikafnya, musola kalau bahasa kita. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga, usahakan kita punya ruang terbuka yang ketika udara bisa masuk ke rumah kita. Itu di antara kebaikan. Makanya kita doakan mudah-mudahan punya rumah yang baik. Amin. Ya, kenapa ruang tamunya harus diperbesar? Biar melapangkan tamu. Kalau ada orang yang datang kita bisa senangkan dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Betul? Bunda kenapa harus bikin ruang musola? Biar bisa itikaf, biar bisa mendekat ke Allah. Khawatirnya kita nggak bisa ke masjid. Jelas apa jelas? Kan mungkin bunda mah kudu nyiapin sahur. Kan mungkin bunda mah kudu melayani suami. Makanya jadi tantangan buat suami. Ayah, aku melayanimu. Tapi setelah ini iktikaf. Ya. Iya bunda. Janji. Siap? Siap. Jadi insya Allah ada kebaikan. Insya Allah. Tepuk tangan buat teteh yang Nabila. طلع